Sebuah masyarakat tumbuh hebat ketika orang tua menanam pohon yang tidak akan pernah bisa dijadikan tempat teduh. Peribahasa Yunani ini telah ada sebelum masalah ekonomi modern kita, atau bahkan studi ekonomi itu sendiri. Pepatah ini tepat ribuan tahun yang lalu, begitupun hari ini. Tapi, apakah kita hidup sesuai itu? Untuk pertama kalinya sejak revolusi industri, generasi penerus tidak menjadi lebih kaya daripada orang tuanya. Walaupun memang tidak selalu sama kasusnya ya, dan ada perbedaan di sepanjang sejarah. Kenyataannya memang begitu. Untuk sebagian besar populasi negara berkembang, sudah sejak dulu harapannya anak-anak dapat memiliki gaya hidup yang lebih baik daripada orang tuanya. Tapi, apakah ekspektasi ini masih sama yang sekarang? Faktanya, kebanyakan profesional muda hanya berharap untuk menghidupi gaya hidup orang tua mereka. Generasi yang lebih muda sekarang semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang bisa diandalkan, lebih sulit mendapatkan rumah yang nyaman, dan lebih sulit untuk memulai keluarga hingga menabung untuk pensiun. Padahal faktanya, dunia ini jauh lebih kaya daripada abad 20-an dulu, ketika baby boomers sibuk membangun kekayaan mereka. Jadi, ada apa sih gerangan? Kenapa dunia lebih kaya secara umum, tapi menghasilkan generasi yang lebih miskin daripada generasi sebelumnya? Apakah ada alasan dibalik ini semua? Kalau ada, bagaimana cara membalikannya? Dan kalau tidak ada, apakah artinya setiap generasi ke masa depan hanya akan lebih miskin daripada generasi saat ini? Ya, mungkin patut ditanyakan. Kenapa tidak? Mari kita telusuri yuk. Oke, let's go! Kita mulai dengan pertanyaan untuk kalian semua. Apakah lebih baik terlahir ke dalam kelompok yang besar dengan banyak orang berusia yang sama, atau lebih baik terlahir ke dalam kelompok yang kecil dengan sedikit orang yang berusia yang sama? Jawaban teori ekonomi tradisional adalah kelompok yang kecil lebih disukai, karena artinya persaingan kerja jauh lebih kecil. Persaingan rumah dan program sosial juga. Lebih sedikit kompetisi untuk kebutuhan dasar dan alami. Tapi, bagaimana dengan baby boomers? Mereka adalah bagian dari ledakan populasi terbesar, tapi secara bersama sangat-sangatlah kaya. David Willetts, seorang politisi Inggris dan penulis, menjawab pertanyaan ini dengan kebalikannya. Dalam sistem demokratis, menjadi bagian dari kelompok yang besar itu sebenarnya lebih bagus, karena hak suara kita jadi lebih besar untuk isu-isu generasi dan lebih punya kekuatan dalam pasar-pasar. Pola voting atau pemungutan hak suara, baby boomers dulu selalu berubah-ubah, mengikuti hal yang paling menguntungkan mereka. Ya, memang ada warga negara yang lebih peduli keadilan secara meluas daripada egois untuk minat mereka sendiri. Tapi, rata-ratanya mudah untuk melihat bahwa tren ini terjadi selama setengah abad terakhir ini dalam kebanyakan ekonomi negara maju. Lalu, ada pertimbangan tentang perumahan. Teori David Willetts mungkin tidak mencakup satu detail penting yang memberi manfaat lebih ke generasi sebelumnya. Dahulu, mereka lebih mudah untuk membeli rumah. Tapi, bukan karena rumah itu murah. Mereka atau boomers termasuk dalam kelompok yang besar aja. Dalam dunia yang kecil, mereka pegang semua hak suara dalam voting dan hampir tidak ada persaingan. Di tahun 1950 dan 1960, populasi global kasarannya hanya sepertiga dari populasi saat ini. Kompetisi jauh lebih kecil dalam segala hal, termasuk pekerjaan. Karena pegiat bisnis memiliki pilihan staf atau karyawan yang lebih sedikit. Partisipasi angkatan kerja wanita sangat rendah, yang mana mengurangi suplainya juga. Karena itu pula, pekerja tidak bisa untuk membanyak nego, tapi artinya pun kebutuhan domestik ditangani sendiri, mengurangi pengeluaran rumah tangga seperti perawatan anak, makanan, dan hal-hal umum yang lainnya. Penghasilan yang relatif lebih tinggi ditambah pengeluaran yang kecil, artinya rumah dapat dilunaskan dengan gaji mereka dalam kurung waktu 1 tahun saja. Ya, negara maju harus menghadapi suku bunga yang tinggi juga, khususnya di tahun 70 dan 80-an. Memang itu puncak dekade pembelian rumah mereka, tapi tidak ada perbedaan yang jauh dengan yang sekarang. Mungkin kalian pernah lihat iklan penjualan rumah zaman dulu di Jakarta. Tahun 80-an, sekitar 70 juta mediannya. Itu harga median. Rata-ratanya di tengah. Jadi yang pembeli awal bisa dapat lebih murah lagi. Tapi ini pun melupakan besarnya Indonesia dengan berbagai perbedaan harga properti. Intinya, dulu di tahun 80-an Indonesia sedang dapat berkah harga minyak yang kenaikannya tak terduga bagi Indonesia. Pemerintah jadi dapat suntikan dana dan penerimaan ekspor minyak. Selain itu, ada kebijakan repelita
atau rencana pembangunan 5 tahun sampai beberapa seri. Menariknya juga, menjelang akhir 80-an, kebijakan keuangan dipermudah, jaringan bank meluas, pendirian bank baru lebih mudah, dan ini dampaknya lebih banyak ekspansi kredit. Kemudahan lagi untuk warga masyarakat pada saat itu. Di luar kebijakan perbankan, ada kebijakan pembangunan juga yang mengejar kemerataan industri, di mana persentase penduduk miskin terbukti menurun. Oke, sekarang ada banyak orang yang mengabaikan ini, karena inflasi pada saat itu luar biasa tinggi di seluruh dunia. Jadi, pembayaran utang lebih tinggi yang pastinya. Padahal, faktanya, sebelum krisis Asia, inflasi per tahun menurun. Ekonomi bertumbuh di atas rata-rata per tahunnya, dan ini adalah hal yang menarik lagi. Nah, selain itu, ada satu alasan besar lagi. Kenapa kita ngobrolin soal rumah? Terlepas dari aset yang sangat penting dalam kehidupan kita ini, rumah juga kurang produktif. Real estate itu cukup unik sebagai kelas aset, karena tidak menghasilkan nilai materi. Bangunan yang duduk di sebidang lahan bisa naik nilainya dan menjadi rumah bagi pemiliknya, atau aliran penghasilan bagi investor, tapi tidak menghasilkan apapun secara nilai materi. Ada investasi kripto juga yang bisa kita bilang tidak menghasilkan nilai materi. Market cap pasar kripto saat ini luar biasa kecilnya. Jadi, kalau harga BTC naik hingga $1 juta pun hanya menguntungkan investor yang awalnya saja. Dan mungkin berdampak ke pasar lain kalau TP dan penjual kriptonya beli sesuatu. Tapi, tidak akan memberantas masalah kemiskinan. Kemampuan pembelian rumah bisa membantu isu kemiskinan, tapi dapat memperlambat seluruh ekonomi juga, tergantung kebijakannya. Setiap ekonomi di dunia masih berfokus pada aktivitas di kota. Kalau real estate di kota tersebut menjadi terlalu mahal, maka setiap pekerja di sana juga semakin kehilangan gajinya hanya untuk membayar sewaan rumah. Dalam jangka waktu pendek, masalah ini bisa dibantu dengan gaji yang lebih tinggi. Tapi, pusat kota itu hanya beroperasi untuk manfaat pemilik tanah yang cukup beruntung karena punya properti di sana. Uang yang dihasilkan pemilik tanah dari properti itu kemungkinan tidak akan diinvestasikan kembali untuk menumbuhkan perusahaan atau konsumsi konsumen biasa yang mendukung bisnis untuk berlanjut. Kemungkinannya, profit tersebut akan dibelanjakan untuk lebih banyak properti, mendorong nilai pasarnya lebih jauh, dan dana industri yang produktif malah jadinya masuk ke aset yang tidak produktif. Harga rumah yang lebih tinggi juga mengurangi mobilitas sosial dan geografis. Sebuah studi dari Pew Research tahun 2020 menemukan bahwa 52% dewasa Amerika antara usia 18 hingga 28 masih tinggal dengan orang tua mereka. Ada yang berasumsi bahwa angka ini lebih tinggi setelah 2 tahun pandemi COVID dan kenaikan harga rumah yang melejit. Orang-orang dewasa ini terikat secara finansial pada tempat orang tua mereka tinggal. Kalau dapat tawaran kerja yang sangat bagus di kota lain, mereka harus menentukan apakah gaji lebih itu worth it daripada pengeluaran lebih dari kehidupannya sendiri. Kalau mereka pikir tidak, ya akan kelewatan peluang kerja bagus dan bisnis kehilangan pekerja yang produktif. Konsentrasi kekayaan dalam satu generasi khusus adalah satu hal yang dapat memberikan konsekuensi nyata ke seluruh ekonomi. Dan efek ini hanya akan jadi lebih jelas semakin populasi bertumbuh, dewasa, dan menua. Negara seperti Jepang adalah contoh nyata, padahal tidak menghadapi masalah yang sama seperti di dunia barat. Tapi, secara jangka panjang, apakah ini penting? Kami nggak mau terlalu dark di sini. Tapi, pada akhirnya, setiap orang akan meninggalkan dunia dan kekayaan mereka akan ditransfer ke keturunan mereka atau kerabat terdekat ataupun juga pewaris lainnya. Jadi, konsentrasi kekayaan dalam satu generasi mungkin hanya isu sementara. Masalahnya, ada banyak kekayaan yang sedang diturunkan dalam bentuk bisnis keluarga. Singkatnya, ini bermasalah karena seringkali bisnis kecil itu butuh si pemilik untuk melanjutkan operasi. Dan orang yang mewarisi bisnisnya kadang tidak bersedia atau tidak mampu menjalankannya. Bisnis kecil adalah bagian besar dari ekonomi. Kehilangan mereka akan membawa kerusakan. Ya, secerca harapan adalah bisnis ini bisa dijual oleh para pewaris ke orang yang punya keterampilan untuk melanjutkan bisnisnya tersebut. Mungkin mereka juga bisa menjualnya ke orang yang punya uang untuk berinvestasi.
Masalahnya di sini adalah jenis orang yang menerima uang itu, kebanyakan orang tidak menerima uang dari orang tua mereka sampai cukup dewasa, seringkali sampai tua menjelang akhir karir atau saat mulai pensiun. Kalau uangnya diwarisi, mungkin aja mereka hanya menggunakan itu untuk dana pensiun mereka sendiri, lalu diwariskan lagi sisanya kalau masih ada ya, ke anak mereka sendiri. Kumpulan uang di tangan orang yang lebih tua berarti semakin sedikit kesempatan diberikan ke orang yang lebih muda untuk melakukan semua hal yang membangun ekonomi, membeli rumah, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan memulai sebuah keluarga. Sehingga ada angkatan kerja yang berlanjut untuk menjalankan roda ekonomi. Kita tidak bisa menjalankan ekonomi kalau angkatan kerja baru masih nunggu yang remaja bertambah usia dan cukup tua untuk mulai kerja. Para ekonom menyebutnya sebagai masalah kekayaan antar generasi. Dan inilah yang harus kita atasi. Hal-hal seperti pajak kekayaan dan properti biasanya solusi yang diusulkan, tapi bahkan kalaupun berhasil, kebijakan pajak ini tidak akan mendapat dukungan penuh di antara kelompok voting suara generasi boomers yang membawa kita ke situasi ini juga sejak awal tadi. Hal terakhir yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah, apakah ini semua salah generasi boomers? Sedikit pertengkaran antar generasi mungkin seru, tapi menyalahkan isu ekonomi kita saat ini pada satu generasi itu tidak produktif. Lebih baik kita memilih kebijakan yang terbaik, yang diterapkan demi kepentingan terbaik mayoritas. Itulah dasar dari demokrasi, dan kami pikir orang pun akan berpendapat bahwa ini bukan hal yang buruk. Mari kita lihat contoh ekonomi di antara demokrasi ini yang tidak terjadi. Ekonomi terbesar kedua di dunia, Cina, adalah contoh kebalikannya. Generasi boomer di Cina dikenal sebagai lost generation karena mereka menghabiskan sebagian besar kehidupan kerja dalam sistem ekonomi yang tidak berfungsi. Mereka juga terlalu tua untuk mendapat manfaat dari ekspansi ekonomi yang cepat dalam beberapa dekade terakhir ini. Artinya, meskipun mereka bagian dari populasi yang besar di Cina, mereka tidak menikmati kemakmuran ekonomi yang sama dengan dunia barat. Kemakmuran ekonomi juga merupakan hal yang dinikmati boomers yang belum tentu berada dalam kendali mereka. Paruh terakhir pada abad ke-20, menurut standar sejarah, dunia itu sangat damai dan terbuka untuk perdagangan internasional. Selain itu, pertumbuhan didorong oleh berlimpahnya energi yang murah dalam bentuk bahan bakar fosil. Zaman itu adalah waktu yang tepat untuk menghasilkan banyak uang, dan banyak yang berhasil. Inilah mungkin bagian terakhir dari puzzle. Begitu orang menjadi luar biasa kaya, sampai jadi milioner dan miliarder, biasanya mereka tidak akan miskin lagi. Kumpulan miliarder ini yang berasal dari generasi ini memalsukan angka-angka statistik untuk membuatnya terlihat lebih buruk dari yang sebenarnya. Ingat bahwa dalam sebuah grup dengan 1 miliarder dan 999 orang yang miskin, rata-rata anggota grupnya malah seorang milioner. Kebanyakan miliarder sudah cukup tua, dan orang-orang ini akan mengacaukan perhitungan statistik tentang kekayaan generasi mereka. Terakhir, kalau kita melihat miliarder berdasarkan usia di Cina, negara di mana tidak ada pemungutan suara oleh populasi umum, kita bisa melihat jelas bahwa kekayaan berasal dari periode kondisi ekonomi yang kuat, dan bukan hanya karena kemampuan untuk voting, kebijakan publik yang sesuai dengan minat diri sendiri. Ya, meskipun memang itu ada efeknya juga. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers! Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar. Kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah. Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini, karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga.
Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers!